Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yaftahuna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita, dan tak lupa juga selawat piring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan yang datang tapi tidak menyebutkan namanya, yang berbunyi, Ustaz, sebenarnya saya kagum dengan Ustaz karena Ustaz mampu menjawab semua masalah agama, barangkali melebihi dari Ustaz kondang pada masa kini. Tapi sedikit saya kecewa Ustaz. Pernah teman saya yang bernama Joko bertanya kepada Ustaz tentang surah berapa di dalam Al-Quran dan ayat berapa yang menerangkan Abu Bakar ditunjukkan Allah jadi khalifah, dan hadis nomor berapa yang menerangkan itu. Ustaz waktu itu menjawab tersendat-sendat menjawabnya. Bahkan pertanyaan ini sangat mudah, barangkali anak aliyah pun mampu menjawabnya. Kenapa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda ini kelihatannya orang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya mengatakan tidak bertanggung jawab? Membuat pertanyaan tidak menyebut nama. Itu contohnya orang yang tidak konsekuen dan konsisten dalam hidup ini. Bagaimana kalau hidupnya seperti ini? Untuk bertanya pun masih ada ragu. Kalau saya beda. Saya di dalam hati saya sudah dicabut oleh Allah rasa ragu. Saya tetap istiqomah. Memang teman Anda yang bertanya namanya Joko sudah lama itu, lebih 5 bulan itu. Dengan saya, tolong Ustaz terangkan, memang tepat, ayat dalam Al-Quran yang menerangkan surat apa, yang menerangkan bahwa Abu Bakar itu menjadi khalifah, dan hadis nomor berapa yang menerangkannya. Saya jelas menjawab, tidak ada di dalam Al-Quran pun, ya, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun menerangkan Abu Bakar itu menjadi khalifah. Ya, saya jawab demi hak Muhammad dan keluarganya. Saya mengatakan tidak ada dalam ayat mengatakan Abu Bakar mau menjadi khalifah, dan hadis menerangkan juga tidak ada tentang itu. Saya jawab yang kalau seandainya ada, saya bilang ada. Memang tak ada, saya jawab tidak ada. Antum mengatakan anak aliyah juga bisa menjawab. Maksudnya apa? Perkataan antum anak aliyah bisa menjawab. Maksudnya anak aliyah mampu menjawab, mengatakan ada gitu. Ya, begitu maksudnya. Itu kesalahan besar. Jangan kita belajar saya pesan kata yang paling bahaya nih, ingat kata pesan Imam Ali, apabila kebenaran disodorkan, dia menolak kebenaran, itu yang sangat celaka. Kebenaran itu tidak akan bertemu dengan dia. Saya nyata yang benar-benar tidak ada, memang tak ada saya bilang. Masakah saya bilang tak ada, bilang ada? Itu salah sendiri. Jadi antum ini kelihatannya ya
seolah-olah tidak setuju saya mengatakan tidak ada. Antum beranggapan anak aliyah juga dapat jawab. Yang jelas tidak ada. Siapa pun jawab jangan anak aliyah. Ya, ulama pun suruh dia jawab pasti sama. Tidak ada satu ayat atau hadis menerangkan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, tidak ada. Ayat Quran tidak ada, hadis Nabi pun juga tidak ada. Itu ingat ya, tidak ada. Jawabnya tetap tidak ada. Dan antum bagaimana menghendaki supaya saya mengatakan ada? Itu berbahaya itu namanya. Tapi yang jelas saya akan jawab ya, memang pelantikan atau pengangkatan Abu Bakar itu memang atas usulan Umar. Ya, memang Umar itu yang melantik yang mengusulkan atau mendukung Abu Bakar jadi jadi khalifah itu Umar bin Khattab. Memang Umar orang yang berfungsi waktu itu. Jadi dia bisa mengerahkan orang supaya ikut serta untuk pelantikan Abu Bakar. Kita lihat sejenak ya, saya baca sekilas saja tentang pelantikan Abu Bakar atau pelantikan Abu Bakar bin Abi Quhafah. Segalanya berlaku sejurus kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu tubuh suci baginda masih belum dimandikan lagi. Kolong Ansar telah berkumpul di balai raya Bani Sa'idah Syakifah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah Al-Kharazzaraji sebagai khalifah. Mendengar berita itu, golongan muhajirin bergegas ke sana dengan meninggalkan Ali bin Abu Talib bersama Ahlul Bait serta para sahabatnya yang mengurus jenazah suci baginda. Setelah golongan muhajirin tiba, maka berlakulah perdebatan sengit di antara kedua golongan. Qais bin Sa'ad selaku juru bicara bapaknya Sa'ad bin Ubadah menegaskan bahwa bapaknya yang lebih layak sebagai khalifah. Malang ia tidak berjaya mendapat pungutan suara. Lalu Sa'ad mengambil keputusan tidak mau membaiat siapapun hingga dia meninggal dunia. Sementara Umar mendukung kuat pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah itu yang mendukungnya ada Umar bin Khattab. Jadi pelantikan saya jawab kemarin itu pelantikan Abu Bakar itu dukungan dari Umar bin Khattab, bukan dari Rasul. Nah, itu kita harus tahu. Jadi untuk menjawabnya kita harus jelas. Saya terus terang mengatakan, memang hati saya ini keraguan sudah dicabut oleh Allah. Maka kalau benar saya bilang benar, kalau salah saya bilang salah. Walaupun apa yang terjadi, saya sebut ada, bilang ada. Kalau tak ada saya bilang tidak ada. Jadi ya jangan kita saya ini tidak mau itu sebentar pelan-pelan tak mau. Kita tetap istiqomah ya. Ada bilang ada, tidak ada bilang tak ada. Nah, jadi itu harus tahu ya. Memang antum ini saya perhatikan orang yang kurang bertanggung jawab Pak ya. Kurang bertanggung jawab. Bertanya mau tapi tidak mau memperkenalkan jati diri ya. Itu namanya orang tidak bertanggung jawab. Nah, itu bahayanya. Hilangkan sifat itu ya. Nah, kalau saya seperti itu. Kalau mau bertanya bahwa apapun, kenalkan diri saya siapa namanya gitu ya. Jadi orang tak ragu. Ini bertanya seolah-olah tak bertanggung jawab itu, tak menyebutkan nama. Tapi bagaimanapun kena pertanyaan yang bagus, saya tetap layan. Saya seprinsip kepada Imam Ali, "Salluni qabla an tafkiduni." Tanya aku sebelum Anda kehilangan aku. Harus begitu ya, tegas. Ya, tegas. Apapun terjadi, saya akan jawab yang benar, tetap saya sampaikan yang benar ya. Itu pertanyaan masih banyak nih. Hampir 10 lagi pertanyaan yang ada sini. Tapi karena waktu yang tidak mungkin saya akan menjawab sekaligus, kita sudahkan sampai di sini saja. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.